Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan pemahaman mengenai analisis menyilang dan rekomendasi dalam akreditasi sekolah atau madrasah. Dengan saya Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Nah, sebelumnya saya memaparkan dulu tujuan dari pembelajaran dalam video ini. Yang pertama yaitu dapat memahami dan menganalisis secara menyilang berdasarkan hasil level kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keduanya yaitu memahami cara menuliskan rekomendasi sesuai dengan ciri rekomendasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu menerapkan analisis menyilang dan penulisan rekomendasi berdasarkan hasil level kinerja. Nah, analisis menyilang ini antar butir dalam satu komponen dan antar komponen itu diperlukan dalam pemberian rekomendasi atau saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Jadi, rekomendasi dari asesor terhadap sekolah. Nah, mengapa perlu melakukan analisis menyilang? Karena alasannya adanya hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi gambar di sini, misalnya ini butir dari X1 ya, sampai dengan butir AA kedua. Nah, ini adalah butir-butir yang asesor nilai memiliki level kinerja yang rendah atau bermakna kurang baik. Anak panah menunjukkan hubungan sebab akibatnya. Nah, ini ada anak panah, ada yang dari butir ke satu ke kedua, ada yang dua, ada yang satu ya. Butir-butir tersebut ini dapat berada dalam satu komponen, tetapi juga antar komponen. Itulah sebabnya dikatakan sebagai analisis menyilang. Nah, hubungan sebab akibat ini dihasilkan dari analisis seorang asesor berdasarkan teori yang valid. Biasanya akan ditemukan faktor krusial, yaitu faktor yang menjadi kausa prima atau penyebab utamanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Sehingga faktor ini harus segera diatasi. Tapi ingat ya, bukan berarti yang lainnya dibiarkan. Tetap butir yang lain harus diperhatikan juga, harus diatasi juga, tetapi kita bisa lebih fokus kepada faktor yang menjadi penyebab utamanya. Nah, terkait dengan cara melakukan analisis menyilang, di antaranya di sini ada 4 tahap yang bisa dilakukan. Mulai dari tahap pertama yaitu membaca data capaian kinerja per butir untuk setiap komponen secara berurutan, mulai dari komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan yang keempatnya yaitu komponen manajemen sekolah atau madrasah. Dari tahap pertama ini, lalu mengidentifikasi dan memberi tanda level capaian kinerja yang belum mencapai level 4 atau yang masih rendah, misalnya baru 1 ya, pada subkomponen dari setiap komponen yang ada. Jadi beri tanda. Selanjutnya, tahap ketiganya, memeriksa setiap butir dan menentukan hubungan sebab akibatnya dengan analisis menyilang tadi, baik antar butir pada komponen yang sama maupun antar komponen. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu menuliskan kesimpulan dari korelasi yang ditemukan antar komponen atau subkomponen. Dari kesimpulan inilah kita bisa memberikan suatu rekomendasi kepada sekolah. Nah, ada ketentuannya ya dalam menuliskan rekomendasi. Secara umum, yang pertama yaitu rekomendasi dibuat bersama antara asesor 1 dan asesor 2, walaupun masing-masing memberikan skor tersendiri, tetapi rekomendasinya dibuat secara bersama. Kemudian ketentuan umum yang keduanya yaitu rekomendasi dibuat setelah penilaian selesai, sehingga asesor mendapatkan gambaran utuh yang terjadi di sekolah. Nah, kriteria rekomendasi yang baik yaitu rekomendasi yang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Jangan sampai masalahnya apa, rekomendasinya apa, gitu kan. Jadi harus sesuai dengan masalah sehingga tepat sasaran yang nantinya akan diselesaikan oleh sekolah. Kemudian rekomendasi yang keduanya dapat dilaksanakan sesuai kondisi sekolah atau madrasah dan atau dapat diusulkan ke dinas atau yayasan. Misalkan sekolah tersebut belum memiliki guru BK, gitu kan? Maka direkomendasikan untuk mengadakan guru BK dengan mengusulkan ke yayasan atau ke dinas, ya itu dapat dilaksanakan. Lalu rekomendasi yang ketiganya efisien dan efektif.
Jadi efisien dan efektif itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuhnya guru BK, maka direkomendasikan guru BK, jangan merekomendasikan guru yang lain. Selanjutnya, yang keempatnya, rekomendasi yang baik itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi, misalkan tadi merekomendasikan guru BK sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Karena kalau merekomendasikan guru BK, tetapi latar belakang pendidikannya bukan dari bimbingan konseling misalnya, itu ada peluang menimbulkan ya masalah di kemudian hari. Jadi, rekomendasi yang baik minimal memenuhi 4 kriteria yang ada ini. Oke, baik, itu mungkin kira-kira ya terkait dengan analisis menyilang dan pemberian rekomendasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.